Bab 1614, jadi budak selamanya. Kota Kuil-Goda Selatan berada di bawah darurat militer di waktu ini. Formasi besar tergantung di sekeliling tembok dan langit kota Kuil-Goda Selatan, sangat megah. Sudah 3 hari sejak Jethro memanggil Raja Kino, tapi sejauh ini belum ada yang datang membantu. Hal ini membuat semua master di Kuil-Goda Selatan tertekan. Utusan khusus dewa sekarang terjebak di kota Kuil-Goda Selatan, tidak ada yang datang untuk membantu. Di dalam ruang latihan, Sander tidak diam saja beberapa hari terakhir ini, dia berlatih keras setiap hari. Pertarungan hidup dan mati sebelumnya membuatnya memperoleh banyak hal, terutama penekanan waktu. Bisa dikatakan kalau penekanan waktu ini ditambah dengan pedang Kingsuan membuat dia hampir tak terkalahkan di bawah tingkat dewa. Namun, permasalahannya adalah master-master yang harus dihadapinya sekarang bukan lagi mereka yang berada di bawah tingkat dewa. Kekuatan pedang tak tertandingi juga sudah meningkat pesat. Kekuatan pedang tak tertandingi sekarang ini tidak lebih lemah dari jiwa pedang ketertiban punyanya. Sander tidak bisa beristirahat terlalu lama. 2 hari kemudian, ruang di luar kota Kuil-Goda Selatan mendadak terbelah. Kemudian, kau berwarna ungu selebar hampir 10.000 kaki terbentang dari langit langsung ke kota Kuil-Goda Selatan. Dari balik celah itu, seorang perempuan perlahan berjalan keluar. Perempuan itu mengenakan gaun putih dengan titik merah di antara alisnya. Di belakangnya, ada 120 master. 120 master ini semuanya memakai baju besi merah. Mereka tinggi, perkasa dan gagah, tanpa aura apapun di tubuh mereka, seolah-olah mereka menyatu dengan langit dan bumi. Di dada kiri mereka, ada tulisan dekat. Kompi pengawalan dekat negara es. Di tembok kota, muka Jethro mendadak menjadi serius ketika melihat para master ini. Perempuan berpakaian putih yang ada di depan berjalan perlahan menyusuri jalan, diikuti dari dekat oleh sekelompok kompi pengawalan dekat. Namun di waktu ini, perempuan berpakaian putih itu mendadak menoleh sedikit, kompi pengawalan dekat negara es segera berhenti dan tidak lagi mengikuti. Perempuan berpakaian putih berjalan menuju kota Kuil-Goda Selatan. Dia mendongak ke arah Jethro sambil berujar, "Aku datang atas perintah Sunan, ketua aula pengurus, untuk menyambut utusan dewa ke negara es." Menyambut utusan dewa ke negara es. Di tembok kota, Jethro tertegun. Para master dari Kuil-Goda Selatan juga tercengang di waktu ini. Apa maksudnya ini? Di tembok kota, Jethro mendadak berbalik sambil berujar, "Panggilkan Tuan Sander ke sini." Salah satu anak buahnya mundur diam-diam. Sesaat kemudian, Sander muncul di tembok kota. Jethro berujar dengan berat, "Orang ini berasal dari negara es. Dia adalah orang dari aula pengurus Master Sunan. Dia minta kamu pergi ke negara es." Sander memandang perempuan itu sambil berujar, "Aku bicara dulu dengannya." Sesudah itu, dia berubah menjadi cahaya pedang dan mendarat di hadapan perempuan berpakaian putih itu. Perempuan berpakaian putih itu memandang Sander dan membungkuk sedikit. "Salam kepada utusan dewa." Sander memandang perempuan di depannya. "Menyambutku ke negara es." Perempuan itu menganggukkan kepalanya, "Ya." Sander tersenyum sambil berujar, "Untuk apa?" Perempuan itu berujar dengan tenang, "Ketika utusan dewa muncul, tentu saja harus datang ke negara es." Sander berujar, "Siapa yang lebih hebat, utusan dewa atau Tuan Sunan?" Perempuan itu memandang Sander dan bertanya, "Menurutmu?" Sander merentangkan kedua telapak tangannya, stempel suci pun muncul di tangannya. Seberkas aura dewa muncul dari stempel suci. Namun, mata perempuan itu sangat tenang. Sander memandang perempuan itu dan mengingatkannya, "Aura dewa." Perempuan itu memandang Sander sambil berujar,
Aku mendapat perintah untuk menyambut Tuan ke negara es. Sander terdiam. Dia sengaja mengeluarkan stempel suci untuk melihat sikap perempuan ini. Masalahnya perempuan ini tidak memberi hormat atau menyerah, jadi perempuan ini tidak bisa ditarik ke pihaknya. Dia langsung paham kalau mereka tidak punya niat baik untuk mengundangnya ke negara es. Kalau pergi dari sini, hidup dan matinya akan tergantung pihak lawan. Namun, kalau tidak pergi, lawan pasti punya rencana cadangan. Sander akhirnya berujar sesudah merenung sejenak, suruh Sunan datang menemuiku. Perempuan itu menggelengkan kepalanya. Sander memicingkan matanya. Kenapa? Perempuan itu menatapnya sejenak dan tahu kalau Sander sudah mengetahui rencananya. Dia pun berbalik. Mendadak, suaranya terdengar memenuhi langit dan bumi, kinem pesan ke galaksi Goda. Penghujat ini berpura-pura menjadi utusan dewa, siapapun yang membantunya akan segera dihapus dari daftar dewa dan kehilangan posisinya sebagai dewa. Dalam sekejap, ruang di sekitar Sander mendadak berubah gelap, sebuah kekuatan misterius melonjak, mencoba menghancurkannya hingga berkeping-keping. Lancang sekali kamu. Di waktu ini, mendadak terdengar suara gemuruh dari tembok kota. Lalu cahaya keemasan menyapu ke bawah, langsung menutupi Sander. Orang yang mengambil tindakan adalah Jethro. Jethro melompat turun, cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya menyebar, memaksa mundur kekuatan misterius itu. Di kejauhan, perempuan berpakaian putih itu berhenti melangkah. Dia berbalik dan memandang Jethro seakan-akan sedang melihat orang mati. Mulai sekarang, Jethro bukan lagi kepala kuil Goda Selatan. Siapapun yang mengikutinya akan segera dilucuti status dewanya dan dijebloskan ke penjara Guto untuk menjadi budak selamanya. Selesai dia bicara, ruang di atas langit kota kuil Goda Selatan mendadak berubah. Dekrit suci berwarna merah darah jatuh lurus ke bawah dan mendarat di atas kota kuil Goda Selatan. Dalam dekrit suci itu, kata berwarna merah darah, hukuman, perlahan turun. Saat kata, hukuman, mendarat, dalam sekejap, seluruh kota kuil Goda Selatan berubah menjadi merah darah. Di waktu yang sama, di seluruh kota, api ilahi muncul di tubuh semua master tingkat dewa, membakar benih ilahi merekal. Langsung memasukkan mereka ke penjara. Semua orang di kota itu ketakutan. Di samping Sander, muka Jethro langsung berubah masam. Ini adalah dekrit suci. Sander menoleh untuk melihat Jethro, yang berujar dengan suara berat, ini pernah digunakan oleh para dewa, mempunyai jejak kekuatan para dewa dan merupakan senjata dewa tingkat teratas. Mereka menurunkan dekrit suci ini dan secara langsung menghukum kita sebagai penghujat. Sander melihat sekelilingnya. Di waktu ini, di bawah penindasan dekrit hukuman dewa, seluruh kota kuil Goda Selatan sudah menjadi seperti neraka. Kekuatan suci yang tak terbatas sedang menggerogoti seluruh kota kuil Goda Selatan. Di dalam kota, semua master merasakan kalau kekuatan suci mereka menghilang di waktu ini, bahkan para master tingkat dewa utama teratas pun begitu. Hukuman dari kekuatan suci. Bahkan Jethro, yang merupakan pemimpin mereka, sedang kehilangan kekuatan sucinya sekarang ini, hanya saja sangat lambat. Di waktu ini, Sander mendadak merentangkan kedua telapak tangannya, pedang Kingsuan di tangannya menerobos udara. Seberkas cahaya pedang melesat ke langit, menghancurkan langit dan bumi. Di waktu ini, seberkas cahaya ilahi jatuh langsung dari dekrit suci dan langsung menyelimuti pedang Kingsuan milik Sander. Duar. Cahaya ilahi itu menekan pedang Kingsuan milik Sander di udara. Tidak hanya itu, kata hukuman dalam dekrit suci itu mendadak berubah menjadi rune berwarna merah darah yang langsung menutupi pedang Kingsuan. Melihat ini, Sander memicingkan matanya. Dia menemukan kalau ketajaman pedang Kingsuan tidak cukup untuk menghancurkan rune berwarna merah ini. Kekuatan suci.
Dia bisa merasakan ada kekuatan suci dalam kata hukuman itu, dan kekuatan itu sangat mirip dengan aura dewa di stempel sucinya. Sesudah Sander memandang kata hukuman sejenak, dia merentangkan kedua telapak tangan Ria, kemudian dua jiwa pedang melesat ke langit dan bergabung menjadi pedang Kingsuan. Pedang Kingsuan bergetar hebat, langsung melepaskan rune berwarna merah tersebut, melesat maju, langsung melesat ke arah dekrit suci tersebut. Di waktu ini, kata hukuman mendadak berubah menjadi cahaya berdarah dan jatuh lurus ke bawah, menghantam pedang Kingsuan dengan keras. Dual. Kilatan darah dan cahaya pedang mendadak meledak, menyebar lapis demi lapis. Ngung. Di waktu ini, suara pedang mendadak terdengar dari langit, pedang Kingsuan dan kata hukuman bertabrakan dengan keras lagi. Duar. Sinar darah dan cahaya pedang bertubi-tubi turun dari langit. Untungnya, kota kuil Goda Selatan di bawah dilindungi oleh berbagai formasi besar, kalau tidak, dampaknya saja sudah cukup untuk menghancurkan kota kuil Goda Selatan 10.000 kali. Sander memandang langit, dia tidak menyangka dekrit dewa ini ternyata bisa menangkis pedang Kingsuan. Pedang Kingsuan sekarang ini berada di atas angin, tapi kali ini tidak sehebat sebelumnya. Dewa. Sander tetap diam, entah apa yang sedang dipikirkannya. Di sampingnya, muka Jethro masih terlihat serius. Dia sangat jelas tentang situasi sekarang ini dan seluruh kuil Nanming dihapus langsung dari daftar dewa oleh negara es. Bukan hanya itu saja, kini seluruh wilayah kota kuil Goda Selatan sudah menjadi penjara Guto, yang artinya mereka semua sekarang adalah penghujat. Di seluruh galaksi Goda, kekuatan dari tempat lain jelas akan lebih terima negara es. Bagaimanapun, negara es melambangkan peradaban dewa. Terlebih lagi, sampai sekarang, dua orang dari negara es itu sudah bertekad untuk menyingkirkan Sander. Bisa dikatakan kalau dewa tidak muncul, mereka tidak akan bisa membalikkan keadaan. Masalahnya, akankah dewa muncul? Jethro menoleh untuk melihat Sander di sampingnya. Dia sedikit panik, karena sekilas dia mendapati utusan di depannya sedikit tidak jujur. Di waktu ini, Sander mendadak merentangkan kedua telapak tangannya, pedang Kingsuan di langit berubah menjadi cahaya pedang dan jatuh ke telapak tangannya. Sander memandang perempuan berpakaian putih di kejauhan. Perempuan berpakaian putih itu mengetahui niat Sander sambil berujar dengan tenang, "Mau membunuhku?" Jethro menarik Sander dan menggelengkan kepalanya. Dia sudah mencapai tingkat dewa, dan ada banyak master yang bergegas datang secara diam-diam. Sander terdiam. Dia melihat sekeliling. Di waktu ini, kekuatan suci para master di kota makin melemah. Tak lama lagi, mereka akan jadi tak berguna. Bahkan kekuatan Jethro pun akan sangat melemah nantinya. Perempuan berpakaian putih di depannya tidak mengambil tindakan adalah karena dia sedang menunggu dekrit suci untuk melemahkan Jethro dan yang lainnya. Tidak boleh dibiarkan lagi. Kebanyakan master yang bersembunyi hanya diam saja. Perempuan berpakaian putih itu mendadak mengangkat kepalanya dan melirik langit yang gelap. Ekspresi mukanya masih tetap datar. Semua orang di kuil Goda Selatan adalah penghujat. Kita semua, rakyat para dewa, harus menghukum mereka. Kalau tidak mengambil tindakan, kalian akan didakwa dengan kejahatan yang sama. Mendengar ini, beberapa master yang bersembunyi kaget. Mereka awalnya berniat mengamati situasi, tapi sekarang sudah tidak mungkin. Kalau masih tidak memihak, mereka akan mati. Penghujat harus dibunuh. Di waktu ini, sebuah suara mendadak terdengar, lalu beberapa master keluar dan menyatakan dukungan mereka terhadap aula pengurus negara es. Jumlah orangnya makin lama makin banyak. Di samping Sander, Jethro memandang orang-orang yang keluar. Dengan geram, para pengkhianat sudah keluar. Mereka semua sudah keluar.
Sambil bicara, dia memandang Sander. Kamu sudah bisa meminta bantuan dewa sekarang, kan? Sander menoleh memandang Jethro yang penuh harap. Dia tidak sanggup berbohong padanya, jadi dia pun berujar jujur, aku tidak bisa memanggilnya. Jethro hampir pingsan mendengar ini. Tamat sudah riwayatnya. Dia sudah salah naik kapal. Semuanya sudah berakhir. Sesudah putus asa, matanya mendadak menjadi ganas. Masih belum terlambat untuk membuka lembaran baru sekarang. Memikirkan hal ini, dia memandang Sander. Dia sudah mencapai tingkat dewa, tapi Sander tidak. Kalau dia menyerang sekarang, dengan kondisi Sander tidak waspada, setidaknya ada 90% kemungkinan untuk menangkap Sander. Tinggal dilakukan saja. Jethro hendak mengambil tindakan, tapi ketika dia melihat muka tenang Sander, dia mendadak kaget. Mungkinkah utusan ini mengatakan ini secara sengaja untuk mengujinya? Kalau dia bertindak sekarang, bukankah dia akan sama dengan para pengkhianat di luar sana? Jethro berdiri kaku, otaknya sudah tidak kuat berpikir lagi.